Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kalimat yang menurut saya penting untuk kita renungkan. Ini diucapkan oleh seorang yang bernama John Maxwell, seorang motivator, juga seorang pendeta yang banyak dikenal. Dia berkata begini dalam salah satu kutipan bukunya, hidup yang tidak memberi dampak positif bagi kehidupan bersama adalah kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Hidup yang tidak memberikan dampak yang baik, hidup yang tidak memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, manfaat yang baik bagi kehidupan bersama adalah kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Dengan kata lain, saudara sekalian, sebuah kalimat yang mengajak saya dan saudara untuk menunjukkan sebuah sikap hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Melalui Paulus kepada Timotius, hendaklah engkau rajin berbuat baik. Sedangkan dalam Injil Matius, saudara sekalian, Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang melalui perbuatan baik, sehingga orang mengenal Tuhanmu. Jadi saudara sekalian, hidup yang tidak memberikan manfaat bagi hidup orang lain, hidup yang tidak memberikan pengaruh yang positif bagi hidup orang lain, itu hidup yang mestinya kita hindari. Tetapi hidup yang memberi dampak, hidup yang memberi contoh, perbuatan baik yang menginspirasi orang lain untuk bisa menjadi manusia yang baik juga, itulah yang perlu kita lakukan. Ada kaitan antara iman dengan perbuatan. Iman itu harus selalu nyata dalam perbuatan, yaitu tindakan kasih, saudara sekalian. Iman adalah perbuatan, adalah wujud nyata iman, saudara sekalian. Dan perbuatan kita, apakah baik atau buruk, menginspirasi atau tidak, memberikan dampak positif atau tidak, itu menunjukkan kualitas beriman saya dan saudara. Tidak tak terpisahkan antara iman kepada Tuhan dengan perbuatan. Atau tindakan kasih itu, perbuatan adalah wujud nyata iman kita. Dan cara kita bersikap, cara kita berbuat, itu menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Bukankah kita menunjukkan kasih kita melalui perbuatan baik pada orang lain? Kasih kita kepada Tuhan melalui perbuatan baik pada orang lain. Iman tidak bisa dilihat, ya, tetap ya, maksudnya nilainya, kan nggak ada orang bisa nilai iman saya, pendeta itu nilainya 4, 3, 5, nggak ada di angkanya di sini, tidak ada. Tetapi kita bisa menilai orang itu baik atau tidak, kita bisa menilai orang itu sungguh beriman atau tidak dari apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Slide berikutnya. Tetapi ini nggak mudah, saudara sekalian. Bicara bagaimana berbuat baik, menjadi umat yang berbuat baik sebagai wujud nyata iman kita kepada Tuhan, yang menunjukkan kualitas iman kita yang pada Tuhan, ternyata enggak mudah. Karena seringkali dalam hidup ini saya dan saudara mengidap penyakit diabetes rohani. Orang yang terkena penyakit diabetes kan suka lemah badannya, kurang kuat melakukan banyak aktivitas. Nah, sama seperti yang terserang diabetes rohani, kurang mampu melakukan perbuatan baik. Apa itu diabetes rohani? D-nya adalah dengki dan dendam. Seringkali kita kan suka dengki dan dendam sama orang, ya saudara sekalian. Nah, kalau sudah dengki dan dendam sama orang, gimana bisa mikir yang baik? Kalau kita dendam, dengki sama saudara, sama pasangan kita, sama rekan sepelayanan kita, mana ada hal yang baik yang muncul dalam hidup kita? Kalau sudah iri hati, mana ada kepikiran untuk berbuat yang baik? Yang ada juga mikirin gimana ngejatuhin orang, kan saudara sekalian. A-nya amarah, kemarahan terus menerus. Hidup yang selalu penuh dengan kemarahan, mana akan muncul hal yang baik, hal yang benar. B-nya itu benci pada sesama. E-nya emosi yang tak terkendali. Nggak bisa mengendalikan diri emosi kita. Padahal Tuhan bilang, kuasailah dirimu, baik atau tidak baik waktunya. Ini belajar menguasai diri.
Ketika kita nggak mampu menguasai diri, emosi kita yang bahkan tak terkendali, ini mulut bisa ngomong yang kasar, tangan kita bisa melakukan perbuatan yang nggak terpuji, sekalian. Lalu T-nya tak bersyukur. Orang yang sulit bersyukur dalam hidup atas berkat-berkat Tuhan, mana bisa mau berbagi dengan orang lain. Ini bukan soal sedikit atau banyak hartanya, saudara sekalian, tapi soal kemampuan, kematangan iman, yaitu bersyukur. Orang yang gak banyak hartanya, tapi kalau dia memang hidupnya bersyukur pada Tuhan, dia bisa berbagi, bisa menolong orang. Dia orang yang kaya sekalipun, saudara sekalian, kalau hatinya gak penuh dengan rasa syukur, sulit memberi pada orang lain. E-nya egosentris, harus selalu saya yang didengar, harus selalu saya yang benar, harus selalu saya yang menang, harus selalu kemauan-kemauan saya yang diturutin. Kalau enggak, saya bisa marah. Kamu musuh saya, kamu bukan sahabat saya, kamu bukan teman saya. S-nya serakah. Ya, berikutnya. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara sekalian, maka hidup kita tuh terbelenggu dengan diri kita sendiri dan gak mungkin mampu melakukan yang baik untuk orang lain. Kalau ini menguasai hidup kita, hidup saya dan saudara, sulit dalam hidup kita untuk memunculkan hal yang baik, menjadi contoh, menjadi terang, saudara sekalian. Kita lihat berikutnya. Dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 17 yang menjadi fokus kita pagi ini. Dikatakan setiap orang kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Jadi saya dan saudara, kita semua itu sudah diperlengkapi, sebenarnya sudah dilengkapi oleh Tuhan, sudah dimampukan. Kata diperlengkapi dalam kata aslinya itu juga bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah disempurnakan, dimampukan dengan penuh untuk melakukan hal baik. Jadi saya dan saudara itu dimampukan, diberi kelengkapan, disempurnakan sebenarnya oleh Tuhan. Pada prinsipnya saya dan saudara itu mampu berbuat baik. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita. Sudah menyempurnakan kita sebagai umat untuk berbuat baik. Di dalam diri saya dan saudara, diri kita semua telah ditanamkan oleh Tuhan kemampuan untuk berbuat baik. Dan karena itu tidak salah menurut saya saudara sekalian, ketika Yesus berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Karena saya dan saudara sudah dilengkapi. Nah saudara sekalian, bagaimana kita menjadi umat kepunyaan Allah? Ini pertanyaan kita, bagaimana kita menjadi umat kepunyaan Allah yang mampu berbuat baik dalam hidup kita? Di tengah kesadaran bahwa kita juga bisa jatuh, bahwa kita bisa gagal karena diabetes rohani itu, saudara sekalian. Nah, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Untuk bisa menjadi umat kepunyaan Allah yang mampu berbuat baik, karena kita pada prinsipnya sudah dilengkapi, sudah disempurnakan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Yang pertama kita belajar dari 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, hal pertama atau hal utama yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mampu berbuat baik adalah berpegang pada firman Tuhan. Saudara sekalian, tubuh kita bisa sehat, bisa kuat karena kita mendapatkan asupan gizi atau kelengkapan gizi yang cukup untuk tubuh kita. Ketika kita mempraktikkan pola hidup yang cukup gizinya, dalam bahasa dulu trennya 4 sehat 5 sempurna, saudara sekalian. Asupan gizi yang sehat untuk tubuh kita, maka tubuh kita kuat dan mampu beraktivitas dengan baik. Demikian juga dengan jiwa kita. Kalau jiwa kita, rohani kita mendapatkan asupan yang cukup, asupan yang tepat, maka rohani kita juga akan kuat. Nah, firman Tuhan itu mengandung gizi yang diperlukan bagi pertumbuhan
rohani kita, kesehatan jiwa kita, komitmen kita pada Tuhan. Kenapa? Karena pada ayat yang ke-16 dikatakan begini, saudara sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan, baik yang tercetak dalam bentuk Alkitab ini, ataupun yang disampaikan oleh rekan-rekan kita melalui refleksi imannya, sharing imannya, atau melalui pemberitaan firman hari Minggu atau ibadah lain, saudara sekalian, itu bermanfaat untuk mengajar. Mengajar saya dan saudara untuk tahu apa yang harus dilakukan, menyatakan kesalahan, menunjukkan kita berbuat yang salah, keliru dalam hidup ini, mengoreksi kita, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bandingkan dengan Mazmur 19, saudara sekalian. Mazmur 19 juga memberikan gambaran betapa indahnya firman itu, betapa penting. Mazmur 19 ayat 8 dan 9 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Itu indahnya firman Tuhan. Mengapa kita harus berpegang pada firman Tuhan? Dan mereka yang berpegang pada firman Tuhan itu punya asupan gizi rohani yang cukup untuk bisa tahu bagaimana berbuat baik, menghindari yang tidak baik, dan sebagainya. Teruskan kehidupan rohani yang bertumbuh dan berbuah, itu dimulai dari kecukupan gizi rohani yang kita terima. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Apakah ketika pemberitaan firman dilakukan, kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk meresapi firman yang diberitakan? Ini adalah asupan gizi yang sedang kita terima hari ini. Yang kedua, dari perumpamaan Yesus, saudara sekalian, tekun dalam doa. Ini bukan berarti bahwa Yesus sama seperti hakim yang tidak benar itu, yang harus diketok-ketok dulu pintu rumahnya, baru melakukan apa yang dibutuhkan umat karena terpaksa. Kata Tuhan, tidak. Bukan itu maksudku, kata Yesus. Orang yang tidak mengenal Tuhan saja tahu bagaimana menolong orang yang membutuhkan, apalagi Tuhan Allahmu. Tekun dalam doa. Nah, saudara, kenapa ini menjadi hal penting dan mengapa ini banyak dibicarakan? Karena doa adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup kita. Bukankah ketika saudara dalam pergumulan seperti Yakub dalam bacaan kita hari ini, ketika saudara dalam kesulitan seperti Yakub dalam bacaan kita hari ini, maka berdoa adalah langkah yang tepat yang akan menenangkan dan menyegarkan saudara. Ketika saudara bersuka cita juga karena keberhasilan dan sebagainya, doa membuat saudara dapat mengendalikan emosi saudara. Kekuatan doa tuh nggak bisa dijelaskan secara akal, tetapi bisa kita rasakan. Ketika saudara gembira, saudara bersyukur, saudara berdoa, ada momennya seperti yang melimpah-limpah saudara. Ketika saudara bergumul, punya kesulitan, saudara berdoa, ada kekuatan baru yang muncul dalam diri saudara. Itu ada dalam kotak itu sangat baik menurut saya. Kalimat dalam kotak itu. Setan itu mencoba membatasi doa Anda. Karena dia tahu doa Anda membatasi kuasanya. Mengapa kalau kita sedang bergumul, terutama dalam bergumul, dalam kesulitan, ada perasaan, malas berdoa. Disakiti orang, dikecewakan orang, kok malas berdoa. Karena itulah, saudara sekalian, setan suka kalau orang yang dalam pergumulan, kesusahan, kekecewaan tidak berdoa. Kenapa? Karena itu menambah kekuatan dirinya, tetapi melemahkan kita untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita datang dalam doa, Tuhan memberi kekuatan kepada kita, tetapi melemahkan kekuatannya. Lihatlah Mazmur 121.
Ketika umat dalam perjalanan melewati gunung-gunung yang terjal penuh bahaya itu, yang menggambarkan pergumulan, apa yang dilakukan oleh umat Israel? Datang kepada Tuhan dalam doa. Doa itu menjadi kekuatan besar bagi mereka untuk tetap mampu melakukan yang benar, yang baik di mata Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga bertekun dalam doa? Yang ketiga, kita ada dalam dunia, ini harus kita sadari saudara sekalian, kita ada dalam dunia tetapi tidak secara kebetulan. Tetapi memang ada maksud Tuhan di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Tuhan menempatkan kita. Memang ada maksud Tuhan. Tuhan menempatkan saudara dalam keluarga. Tidak secara kebetulan. Tapi memang ada maksud Tuhan dalam keluarga saudara. Tuhan menempatkan saudara dalam gereja ini. Juga tidak secara kebetulan. Walaupun mengatakan saya mau jadi anggota ini, saya mau jadi keluarga ini. Tetapi itu bukan karena kebetulan. Karena memang ada maksud Tuhan di dalamnya. Efesus 2:10 dan Timotius 2:14. Tuhan punya maksud dalam saudara. Bertekun berbuat baik adalah bagian dari hidup beriman yang harus kita jalani setiap hari. Maka demikian kita menjadi terang saudara sekalian. Saya dalam keluarga tidak dalam kebetulan. Saya menjadi pendeta tidak kebetulan. Saya menjadi bagian dari sebuah gereja tidak kebetulan. Saudara juga begitu. Memang maksud Tuhan. Ada bagian-bagian yang memang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Tetapi saudara kita juga harus menyadari bahwa tidak semua hal baik yang kita lakukan itu mendapatkan respon yang positif. Kan pernah kita alami juga. Kita berbuat baik, tanggapan orang malah menjadi jelek. Kita ingin menolong, ditolak. Kita menasehati, malah dimarahi, begitu saudara sekalian. Tidak selalu hal baik yang ingin kita kerjakan disambut dengan yang baik. Berikutnya, ini ucapan yang menarik dari Ibu Teresa saudara sekalian, yang berkata begini, apabila engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baik yang engkau lakukan. Tetapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan. Kita nolong orang, kita doain orang, kita besuk orang, mungkin besok orang udah lupa kebaikan kita. Tetapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Percayalah bahwa mata Tuhan itu tertuju pada orang-orang yang jujur dan Dia melihat ketulusan hati kita. Kita ingin berbuat baik, tetapi mungkin kita berhadapan dengan orang yang punya penyakit diabetes rohani itu. Kita berbuat baik, tanggapannya jelek. Kita bukannya benar, tanggapannya salah gitu. Ibu Teresa katakan tetaplah berbuat baik. Percayalah mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang tulus hatinya. Yang keempat, praktikan kasih. Apa itu kasih? Saya mencoba membuat singkatannya. K adalah kalahkan egoisme dalam diri. Hanya orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, keegoisannya, bisa mau berbuat baik untuk orang lain. Punya hati untuk orang lain. Punya hati untuk Tuhan dalam hidupnya. Yang mendorongnya berbuat baik. A-nya adalah aku ada untuk berbagi hidup dengan sesama. S-nya, sesamaku ialah setiap orang yang aku jumpai. Ini ucapan Yesus dalam perumpamaan orang Samaria baik hati. Siapa itu sama manusia? Itu setiap orang yang kita jumpai. Kepada siapa kita berbuat baik? Kepada setiap orang yang ada depan mata kita, yang kita jumpai. Ialah inisiatif untuk melakukan sesuatu, tidak menunggu orang lain berbuat lebih dulu kepada kita, ya. Tidak menunggu, tetapi mengambil prakarsa. Ini kan ucapan Yesus. Lakukanlah kepada orang lain. Ya, lakukanlah kepada orang lain. Apa yang kau inginkan orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itu sebuah inisiatif prakarsa. Hanya orang yang punya inisiatif melakukan yang baik, yang bisa jadi terang, bisa jadi teladan, memberikan dampak positif. Tapi kalau kita berkata, kamu dulu baik pada saya, maka saya berbuat baik. Kamu dulu tolong saya, maka saya akan tolong. Nggak akan ada perubahan. Nggak akan ada hal baik yang tercipta. Hanya untuk kemuliaan Tuhan.
hanya untuk Tuhan kita lakukan. Karena kita bersyukur atas pengampunan, atas dosa yang telah Tuhan tebus dalam hidup kita. Kita bersyukur hanya untuk Tuhan, bukan untuk cari popularitas. Kalau saudara dikenal sebagai orang baik, kalau saudara dikenal sebagai orang yang suka menolong orang lain, itu hasilnya, bukan tujuannya. Itu dampaknya, bukan yang kita kejar. Tapi karena kita melakukan baik untuk Tuhan. Berikutnya, kita tidak akan hidup dalam terang, saudara sekalian. Saudara dan saya tidak akan bisa memberikan dampak positif. Saudara dan saya tidak akan mampu menjadi umat yang berbuat baik kalau kita berada dalam kegelapan. Hidup dalam terang dulu, hidup yang dipimpin Tuhan dulu, membiarkan dilengkapi oleh Tuhan, maka kita akan bisa menjadi terang. Itu kalimat yang diucapkan oleh seorang pendeta Baptis Metodis yang bernama John Wesley dalam kotak itu. Lakukanlah segala hal yang dapat kamu kerjakan, melalui cara yang bisa kamu lakukan, di setiap waktu yang bisa kamu kerjakan, pada setiap tempat yang kamu lakukan, dan pada setiap orang yang bisa kamu lakukan. Itu panggilan saya dan saudara dalam hidup ini, saudara sekalian. Slide berikutnya. Karena itulah, saudara sekalian, penting dalam hidup ini. Dalam keseharian kita, saudara sekalian, sebagai pribadi dan keluarga, tetap terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap connecting. Kita tetap bertumbuh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita melayani bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara dan saya semakin dilengkapi untuk mampu berbuat baik. Tuhan memberkati kita. Amin.